Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Roni Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 170600387. Ingin memaparkan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Operasi Bilangan Bulat, Negatif dan Positif pada siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 068 Sindang Layak menggunakan media kartu bilangan. Skripsi saya memiliki latar belakang, yaitu pada masa pandemi COVID-19, guru dan peserta didik serta orang tua harus melek teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, belajar matematika pada pembelajaran daring kenyataannya sangat sulit dilakukan jika guru tidak bisa memberikan penjelasan secara langsung pada operasi bilangan bulat negatif dan positif. Siswa tidak dapat memahami materi jika pembelajaran dilakukan secara abstrak. Nah, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi saya diantaranya bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif pada siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 068 Sindang Layak menggunakan media kartu bilangan. Yang kedua, bagaimana respon siswa dan guru sekolah dasar kelas 6 terhadap pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif pada siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 068 Sindang Layak menggunakan media kartu bilangan. Yang selanjutnya, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa sekolah dasar kelas 6 pada saat mengikuti pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif pada siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 068 Sindang Layak menggunakan media kartu bilangan. Yang terakhir, kendala guru yang dihadapi pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif menggunakan media kartu bilangan. Yang menjadi tujuan penelitian yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif untuk siswa sekolah dasar kelas 6 melalui media kartu bilangan. Yang kedua, respon siswa dan guru sekolah dasar kelas 6 terhadap pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif media kartu bilangan. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sekolah dasar kelas 6 pada saat mengikuti pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif untuk siswa sekolah dasar kelas 6 melalui media kartu bilangan. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif untuk siswa sekolah dasar kelas 6 melalui media kartu bilangan. Metodologi yaitu satu, jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Yang menjadi subjek penelitiannya yaitu diantaranya peserta didik kelas 6. B, di Sekolah Dasar Negeri 068 Sindang Layak, Kota Bandung. Nah, yang ketiga, instrumen. Diantaranya A, observasi terhadap media dan rencana pembelajaran pada materi operasi bilangan bulat negatif dan positif dengan menggunakan media kartu. B, angket atau skala sikap untuk mengukur respon siswa. C, pedoman wawancara untuk mewawancarai siswa dan guru tentang kendala dan kesulitan yang dihadapi. D, dokumentasi yang didapatkan dari seluruh hasil kegiatan penelitian di lapangan diantaranya 1, RPP, yang kedua foto kegiatan, yang ketiga kartu observasi, yang keempat adalah angket. 4, pengolahan data. Saya menggunakan Google Form. Nah, analisis dari skripsi saya ini diantaranya 1, penelitian membahas mengenai pembelajaran daring dengan materi operasi bilangan bulat negatif dan positif pada siswa kelas 6 di SDN 068 Sindang Layak dengan menggunakan media kartu bilangan. Dan yang kedua, metode penelitian berupa deskriptif kualitatif yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada manipulasi variabel yang diteliti.
Dan yang ketiga, prosedur dalam pengumpulan data antara lain persiapan, mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah penelitian, melakukan kajian pustaka, merumuskan tujuan, menetapkan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penyusunan rancangan penelitian, menentukan populasi dan sampel, serta menentukan instrumen penelitian yang berupa kuesioner, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selanjutnya, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, dan pengolahan data. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Hasil angket respon siswa. Mari kita lihat di pertanyaan nomor 10. Di sini adalah apakah Ananda mampu menuangkan pendapat berkaitan dengan materi matematika melalui tulisan? Di sini yang berkata iya ada 73,1% dan yang berkata tidak ada 26,9%. Di sini yang berkata iya lebih besar daripada yang berkata tidak. Nah, di sini ada contoh soal dan kartu bilangan. Di sini contohnya min 9 ditambah 15. Di sini sisanya adalah ada 6 kotak ya. Nah, di sini foto hasil kegiatan penelitian di saat penelitian lewat daring bersama siswa. Ini dari hasilnya diantaranya penerapan pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif dan positif pada siswa SDN 08 Sinalaya dengan menggunakan media kartu bilangan memberikan perubahan terhadap peningkatan respon positif dalam minat belajar matematika siswa selama pembelajaran daring. Kesimpulan, diantaranya implementasi pembelajaran daring materi bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan media kartu bilangan dapat mudah dipahami oleh siswa karena pembelajaran daring menggunakan alat peraga bersifat konkret. Mengingat siswa pada usia tersebut termasuk pada tahap operasional konkret sehingga pembelajaran matematika menjadi menyenangkan dan mudah dipahami. Dan yang kedua, respon guru dan siswa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran daring sehingga dapat diketahui berhasil atau tidaknya suatu proses belajar pembelajaran. Dan yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran daring materi operasi bilangan bulat negatif positif yaitu siswa sulit menemukan tutor sejawat, faktor orang tua yang kurang mendukung, lokasi rumah pun menjadi kendala karena ketidakmerataan penyebaran sinyal internet, sulit memahami materi dikarenakan pembelajarannya cenderung tugas online dan sedikit waktu untuk interaksi tanya jawab. Dan yang terakhir, kendala yang dialami oleh guru saat pembelajaran daring diantaranya jaringan yang tidak selalu bagus yang menyebabkan penyampaian materi tidak optimal serta beberapa orang tua yang tidak memiliki handphone, juga kendala jaringan di tempat tinggal siswa. Karakter siswa sulit terpantau. Demikianlah pemaparan skripsi saya, mudah-mudahan menjadi manfaat buat banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.